Setiap kita berharga di mata Tuhan, setiap kita mulia dalam pandangan Tuhan. Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Kita nikmatin kasih Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin buat dunia ini, buat orang-orang sekeliling kami bukan siapa-siapa Tuhan. Bahkan kami kelihatannya nggak berharga Tuhan. Tapi di mata-Mu kami berharga Tuhan. Kami mulia Tuhan. Kau mati buat setiap kami Tuhan. Darah-Mu tercurah buat setiap kami Tuhan. Kami mau hidup dalam rasa berharga yang sejati Tuhan, yang Kau berikan Tuhan. Bukan yang dunia ini berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri segalanya buat kami Tuhan. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah, kami berharga Tuhan. Segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena ku berharga, karena ku berharga di mata-Mu, dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena ku berharga Tuhan, karena ku berharga di mata-Mu, dan mulia dalam pandangan. Tak ada lagi penghukuman, tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna. Karena ku berharga, karena ku berharga
katakan, karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap. Sekali lagi katakan, karena ku berharga, karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu sempurna bagiku. Sebab penebusanmu Tuhan, sebab penebusanmu sempurna bagiku. Penebusanmu sempurna. Kita ambil waktu buat menyembah Tuhan yuk, sama-sama yuk, di rumah masing-masing dan yang hadir di tempat ini. Mari spend time, usahakan hati ini terbuka menjumpai Tuhan. Biarkan Dia mendapat kita. Yuk sembah Dia, siada ya bayara ya raya. Yuk ambil waktu untuk menyembah Dia, ambil waktu menyembah Dia. Mari masuk dalam hati masing-masing, yuk sembah Dia. Mari minta Dia bertemu dengan kita. Itu kekuatan kita, saudara. Ya sembah Dia. We worship you Lord. Mari temui Dia. Karena ku berharga di matamu, yes Tuhan, dan mulia dalam. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sempurna karena ku berharga. We worship Lord. We worship Lord. Thank you Jesus. Dan mulia pandanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penebusanmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebab penebusanmu Tuhan. We worship you God. Engkau segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penebusanmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you God. Syadara bayaralaya, syada bayaralaya, syada yaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk spend time 2-3 menit ini menyembah Tuhan yuk. Latih diri kita sembah Dia. You just close your eyes, pejamkan mata Anda semuanya. Cari Dia, cari Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yuk yang baru hadir yuk semua sembah Tuhan yuk. Mari tenangkan jiwa kita, tundukkan daging kita di bawah kaki salib Yesus pada siang hari ini saudara. Syada bayara laya ralaya maya syada ya, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Temui Dia, temui Dia, temui Dia, temui Dia. Thank you God, thank you God, thank you God, thank you God. Thank you God. Yuk sekali lagi yuk. Karena ku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan.
kasih untuk semua yang Kau ajar. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama. Mari sekalian. Kami berjumpa dengan Kau lebih lagi Tuhan. Kami bertemu dengan Kau lebih lagi Tuhan. Yes. Bagiku. Terima kasih Bapak. Mengalir damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Tuhan, bukan karena apa yang bisa dihitung secara dunia Tuhan, tapi karena kuasa-Mu, energimu, roh-Mu menyertai setiap kami. Dan itu membuat kami tenang. Firman-Mu berkata, damai-Mu Kau tinggalkan bagi setiap kami, dan kami bisa hidup dengan baik, dengan sejahtera selama kami ada di dunia ini dan menyelesaikan tugas kami masing-masing. Di dalam nama Yesus yang mendengar firman-Mu, hadirlah Roh Kudus lebih lagi, kuasai hidup kami lebih lagi, kuasai pikiran kami, dan kami mau fokus mendengar apa yang Kau ingin sampaikan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. 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 Amin, 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 amin. Shalom semua. Shalom, ya. Saya akan bacakan ayat yang kita bahas minggu lalu. Yuk. Ya. Wih, luar biasa. Puji Tuhan, Lili bisa hadir ya. Oke, dah? Jadi semua ya? Yuk, saya akan bacakan ayat yang kita baca minggu lalu. I think beberapa minggu lalu ya. Lihat ini Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita ya. Ini yang paling relevan, yang perlu ada dalam hidup kita saat-saat ini. Kemarin saya ketemu lagi dengan satu teman saya, tinggalnya di daerahnya, mantap banget ya. Ajak pergi, ajak makan. Baik ya, pulang-pulang anak-anak dibungkusin makanan-makanan kekinian ya, yang daerah-daerah jauh-jauh lah. Lalu ngobrol sama dia. Dia cerita, wah ternyata betul ya, banyak orang saat-saat ini lagi sulit, lagi depresi. Kalau Anda bisa hidup normal aja, saudara emosinya normal, masih waras ya, makan bakmi, makan kepala ikan itu masih bisa dinikmatin, udah bersyukur ya. Sekarang saatnya kita bukan bermimpi yang aneh-aneh lagi ala sosial media, Instagram dan sebagainya. Tapi kalau Anda bisa hidup, bisa menikmati hidup Anda, bisa punya keluarga yang baik, itu udah luar biasa. Nah, dia cerita, dia kenal beberapa orang yang sangat kaya. Jadi pas ngomong bukan kaya lagi. Waduh, kalau dia pastor, ya, ngomongnya bukan kaya lagi. Kaya. Udah bukan kaya lagi, jadi udah bukan KAYA, udah bukan ya. Bahkan bukan kaya raya, tapi itu KUUAAYAA, kaya banget itu udah. Tapi ternyata ya mereka pun hidup dalam masa-masa depresi. Ternyata begini saudara, yang menentukan orang stres atau enggak itu kan bukan Anda di bawah atau Anda di atas sebetulnya, betul ya? Kalau Anda di bawah dan saudara menerima keadaan Anda, orang itu sebetulnya hidup itu cuma butuh iya aja kok, cuma butuh berkata iya, oke, saya terima,
Kalau ini Tuhan izinkan, betul nggak? Ayo, benar nggak? Selama kita nggak pernah ngomong iya, itu pasti dalam batin kita akan selalu bergejolak terus. Coba deh, masalah-masalah kehidupan Anda yang nggak pernah selesai, soal lawan terus, itu di batin bergejolak. Anda pikirkan terus bergejolak, ya. Makanya saya selalu bilang, penyerahan itu selalu lebih powerful. Istirahat selalu lebih powerful daripada aktivitas. Betul. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan maju zaman sekarang, kalau Anda tidak mengambil cuti Anda, sudah kerja terus cuti nggak pernah diambil, apalagi lembur terus cuti nggak pernah diambil, saudara akan dianggap orang bermasalah. Kalau yang kantornya bagus, ya, saudara akan dianggap orang bermasalah. Karena kok ini orang seperti nggak butuh istirahat, ya. Dan one day kamu itu akan meresahkan karyawan-karyawan yang lain, pasti akan bikin masalah. Jadi dia bilang, wah itu aja mereka takutnya luar biasa. Hari gini loh, udah hari gini nih, di zaman COVID tinggal 400, ya dulu 40.000, ya kan, 50.000. Mereka masih nggak berani keluar beberapa orang. Dan mau bikin pertemuan kayak gini, aduh ampun tuh prosedurnya susahnya setengah mati. Sampai teman saya ini marah, mau ketemu aja kayak gini, udah gak usah, udah batalin aja acaranya. Ceritanya mau Natalan, oh ya, sewa gedung pertemuan ini buat mereka duduk tidak ada masalah, tapi duduk jaraknya beda 1 meter kursinya, terus masker nggak boleh lepas, dan nggak ada makan minum doang, kesedotan minum tutup lagi, ya. Dia bilang gini, duduk 1 meter, kita mau sharing apa, mau ngomong apa, semuanya bisa pakai masker, nggak mana bisa kedengeran, kata dia. Itu repotnya setengah mati, dan depresinya luar biasa, katanya, benar-benar masa-masa kegelapan buat hidup mereka. Bayangkan. Masalahnya tuh gini, bukan Anda di bawah atau di atas, enggak. Tapi gini saya kasih tahu ya, fluktuasi kehidupan, seperti ya, perubahan kehidupan, ini yang menggoncang orang. Ya, ada orang yang sebetulnya masih punya banyak, tapi mereka nggak bisa bertahan karena apa? Karena adanya perubahan kehidupan. Ya, kaget. Begitu yang harus menerima berapa setiap bulan, jadi nerima berapa, kaget, stres. Langsung kepikiran panjang. Kenapa? Kenapa orang terlalu berpikir tentang masa depan? Saya berdoa, saya sadar. Kenapa? Karena selama ini hidup mereka, dengar ya, hanya bergantung dengan apa yang mereka bisa pikirkan. Ngerti gak? Jadi ketika masa depan itu sepertinya begitu jauh dan gak terpikirkan, lemes dia. Kenapa? Karena sampai to this present moment, hidup mereka hanya mengandalkan apa yang mereka bisa pikirkan saja. Saya beritahu, kalau kamu hidup hanya menggantungkan apa yang bisa kamu pikirkan, ada begitu banyak hal dalam dunia ini yang gak terpikir sama sekali. Setuju gak? Benar gak? Gak akan pernah kepikiran. Bahkan dalam 1-2 tahun aja, hidup orang tuh bisa sangat berubah. Bahkan ekstrimnya dalam semalam, hidup orang bisa berubah, saudara. Maka tadi kita nyembah Tuhan, saya dapat satu firman yang Tuhan sampaikan. Apa yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, Tuhan mau sediakan bagi kita. Benar gak? Amin? Ya, kamu gak pernah mikir, kamu gak pernah dengar, kamu gak pernah lihat, Tuhan mau sediakan bagi kamu. Ayo, kalau begitu caranya, cara kerja Tuhan seperti itu, ada gunanya gak berpikir terlalu keras? Gak ada gunanya. Kenapa? Karena kita berkata apa yang kamu gak pernah pikirin, ya kan? Tuhan sediakan bagi kamu. Ya, jadi please tenangkan hati kita. Ayo kita hadapi masa-masa ini dengan anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, hidup itu pasti kedepannya akan penuh dengan ketidakpastian. Sekarang kelihatannya COVID lagi reda, tapi tetap aja laporan-laporan ketakutan berusaha menerobos masuk. Ya kan, Afrika lah, virus inilah, virus itu ya. Kalau Anda bacain terus, Anda liatin terus, gondok lama-lama, saudara. Setiap Anda baca, Anda bilang gini, apa yang gak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Pokoknya saya ini harus hidup, harus ada, dan menggenapi apa yang Tuhan mau. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi, Yohanes pasal 14, lihat ayat 27, lihat ya. Dengar ya saudara, semua penafsir Alkitab setuju. Dengar baik-baik. Satu kata di Alkitab, kalau sampai tertulis, itu tidak ada yang tidak berarti. Semuanya pasti ada artinya. Nah, kalau 2 kata tertulis, pasti sangat berarti sekali. Dan lihat, 2 kata ini tertulis bahkan dalam satu ayat yang sama. Lihat ya,
Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-27. Coba Anda lihat sama-sama ayat ini. Dua kata ini tertulis dalam satu ayat yang sama. Ini sangat berarti sekali. Lihat ya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Diulangin lagi. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Lihat ya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tuh. Yang bisa ambil, ambil. Amin. Ditinggalin tuh sama Tuhan. Yang bisa ambil, ambil. Ada juga orang yang bisa ambil. Ditulis lagi sama Tuhan. Damai sejahteraku, apa? Kuberikan kepadamu. Udah tinggal begini aja deh. Udah, lihat. Dua kali ini ditulis dalam ayat yang sama. Damai sejahtera. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan beri dan bahkan yang Tuhan tinggalkan, Alkitab berkata tidak seperti yang dunia berikan. Dunia hanya memberikan damai ketika ada apa? Kepastian. Benar gak? Kalau ada kepastian baru. Udah ada kepastian aja, kadang-kadang begitu banyak hal yang bisa tidak pasti. Saya mau tanya, bisnis Anda, apapun juga yang saat ini kelihatannya stabil dan pasti, bisa nggak masa-masa ke depan terjadi goncangan singkat dan kemudian berakhir? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Sangat bisa sekali. Dulu ketika kami berjualan barang yang kita jual, itu kelihatannya pasti sekali. Tambah lama, saudara, persaingan makin melebar, ya. Apalagi ada pandemik, praktis jenis barang yang kami jual tidak terpakai di bulan-bulan awal karena semua orang di rumah dan pakai masker. Ya, soalnya mungkin kalau bulu mata masih kepake ya, Li, ya, sekalipun pakai maskernya masih bisa kelihatan ya, Yun. Ya. Punya empam. Ya. Sunscreen, misalnya tabir surya, gimana caranya Anda bisa kepakai? Masa pandemi orang nggak keluar sama sekali, boro-boro butuh sunscreen, saudara. Malah mereka sengaja menjemur ya, banyak kan ya. Ya. Zaman bisa berubah, dan di dunia damai itu, dengar ya, mood, suasana hati sangat bergantung dengan kepastian. Kita hanya tenang ketika udah pasti. Maka teman saya pendeta bahkan menabung untuk anaknya yang masih 3 tahun untuk biaya kuliah, saudara. Saking butuh kepastiannya. Coba. Dan di masa ini dia menderita. Dia bilang, aduh, duit kurang, penghasilan kurang. Saya bilang, kamu katanya cari uang lebih gampang daripada saya. Sistem persembahan di gereja dan sebagainya, ini itu lebih gampang harusnya. Saya bilang, iya, masih punya sih tabungan, tapi yang itu nggak bisa dipakai. Jadi ada satu tabungan yang nggak bisa dipakai, kecuali mungkin zaman zombie apokalips baru bisa dipakai. Ya. Dan dia hidup menderita sekarang, tertekan. Kenapa? Karena mengumpulkan uang buat sesuatu yang tidak pasti. Bayangin. Ya. Teman saya hamba Tuhan juga pernah cerita, ada satu ibu nangis. Ini lucu sekali. Ya. Nangis, nggak punya uang di masa pandemi, bisnisnya hancur berantakan. Ya, kasihan, tua sepertinya, dekil ya. Terus dia bilang, dia merasa kayak gini, aduh, ini ibu kasihan banget ya. Saya kepengen kasih uang lah. Saya mau kasih 500.000, minimal dia sekadar ada pengharapan. Mau dikasih gopeceng tadi sama pendeta ini. Terus dia tanya, Bu, memang ibu udah nggak punya uang sama sekali ya? Tinggal berapa emang uangnya semuanya, Bu, mau dikasih uang? Dia diam ibunya. Iya Pak, kalau dihitung-hitung semua sih mungkin 20M masih ada Pak, kata dia. 20M masih ada. 20M masih ada. 20M masih ada, dan kamu nangis-nangis. Dan pendeta yang mungkin menurut saya, mungkin aset semua mungkin cuma 2M-an kali mungkin, ya. Mau kasih 500.000. Waduh, saudara. Itu surga bergoncang. Benar. Bayangkan. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Karena semua orang tuh maunya pasti.
tiap bulan nerima segini, kalau bisa jangan kurang stres ya, kalau bisa bertambah terus. Nah, damai yang dari dunia itu butuh bukti. Damai yang dari dunia butuh apa? Kacamata yang jelas untuk melihat. Oh iya, ya. Kalau mau tidur, gimana caranya biar tidur tenang? Oh, anak-anak udah tidur, badannya nggak panas, kemarin udah antigen, nggak kena COVID ya, dua-duanya udah tidur nyenyak, udah selimutan, AC udah nyala, rumah udah dikunci, semua jelas. Kita punya ikan sekarang, ya. Ternyata lebih gampang ngurus ikan dibanding urus anjing, ya. Jadi Pakur kalau kepahitan sama Ciko, urus ikan aja, ya kalau butuh teman. Tapi ikan nggak bisa dijak ngomong, ya. Lebih gampang mati siapa tuh, ya. Enggak. Nah, terus udah gitu deh ya. Ikan udah dikasih makan, pintu udah dikunci ya. Istri saya kalau saya pergi, pintunya tuh bukan cuma dikunci doang. Tuh nggak, dalamnya tuh kan ada pintu dua gini kan, ada railingnya tuh. Ditusukin lagi pakai sapu tengah-tengahnya. Wih, udah kayak pintu Shaolin zaman dulu. Ya, mantap. Ya, jadi kalau udah pintu dicokin ini, nah baru damai sejahtera. Lihat saldo ATM, oke. Tagihan udah pada dibayarin semua, ya, semua beres. Besok udah jelas mau ngapain. Next dapat duit kapan udah jelas, baru Anda tidur. Nah, dunia butuh damai seperti itu. Damai yang dari Tuhan tidak seperti itu. Beda. Ketika Anda dikuasai Tuhan, apalagi ketika Anda berjumpa dengan Tuhan lewat penyembahan. Nanti kita menyembah Tuhan ya, spend time ya. Sampai Anda rasakan hadirat Tuhan mengalir dalam hati Anda. Makanya kalau ibadah ini jangan main-main, saudara, ada kuasa dalam ibadah. Amin. Ya. Ada kuasa dari orang-orang yang menantikan Tuhan, dari orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itu ada kuasanya. Alkitab berkata pengharapan itu seperti jangkar yang kuat, yang mencengkeram hidup kita, yang memegang hidup kita. Tahu nggak sih dunia ini kalau dirangkum spiritnya apa? Lagi satu, keputusasaan, betul gak? Dunia lagi putus asa, dunia lagi lelah, ya kan? Lagi nggak tahu mesti gimana. Nah, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, dan pengharapan itu kuat. Itu bisa megang hati kita, itu bisa menguatkan kita. It is strong. Ya, hope itu strong, bisa menguatkan kita. Jadi Alkitab berkata, damai yang Tuhan berikan, gak seperti yang dunia berikan. Ya, lihat satu ayat lagi. Filipi 4 ayat yang ke-7, coba lihat. Lihat. Nah, ini juga kita mau belajar sama-sama. Ya. Dan hari ini kita mau berdoa spesial bersama-sama. Ada satu hal yang akan kita minta sama Tuhan nanti ya. Yuk, Filipi 4 ayat yang ke-7. Lihat ini saudara. Terima kasih Tuhan. Ya. Saya akan bacakan buat Anda, di share screen-nya ada. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, lihat ini, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke? Lihat ya. Lihat, damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal, lebih tinggi dari akal manusia. Berarti damai sejahtera itu akan gak masuk hitungan, akan gak masuk akal, akan lebih tinggi dari akal kita. Nah, itulah yang memelihara kita. Sekali lagi, iman itu apa? Pengharapan itu apa? Iman dan pengharapan itu posisi yang lebih tinggi daripada akal pikiran, lebih higher. Iman dan pengharapan itu gak pernah masuk akal. Ngerti ya? Gak pernah masuk akal. Selalu lebih tinggi dari akal. Dan itulah yang memelihara kita. Kalau iman kita hanya masuk akal aja, maka kamu bukan beriman. Iman itu harus lebih tinggi. Pengharapan itu harus lebih tinggi. Harus gak masuk akal.
Damai sejahtera pun sama, harus di luar hitungan. Makanya salah satu sifat dari damai sejahtera, Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lihat, saya udah bilang, saya udah bilang, kalau nggak salah. Nanti makin hari, ya, makin ke ujung jalannya, makin tahun mendatang. Saya beritahu ya, dengar ya. Mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan itu akan nampak makin gak jelas, percaya deh, trust me. Dan yang dunia bangun itu akan nampak makin jelas. Dunia itu akan kayak ngata-ngatain kita, akan kayak ngolok-ngolok kita. Mana Tuhan kamu? Kok gitu-gitu aja? Kelamaan kamu berharap sama Tuhan. Kamu masih nyampe situ, kita mah udah nyampe mana? Ngerti ya? Disitulah iman dibutuhkan. Ingat, di akhir zaman Alkitab berkata, semua gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu semuanya sama-sama apa? Tidur. Ada masa gelap yang betul-betul gelap, yang tidak enak, dan itu akan menguji iman kita. Nah, iman itu kalau diuji gimana, saudara? Gampang. Ketika kita merasa apa yang harusnya terjadi dengan iman kita, malah nggak terjadi. Orang-orang dunia yang gak pakai iman malah hebat kelihatannya. Orang-orang dunia yang kok kayak lebih kayak ada hokinya ya, kayak begitu ya. Kita udah doa, udah ini, udah sujud begini, sujud begono, masih aja sampai sini. Itulah tantangan iman. Dalam masa-masa seperti itu, damai sejahtera itu akan dibutuhkan untuk mempertahankan kita. Ingat, damai sejahtera itu bilang apa? Memelihara kita. Ya enggak? Seluruh hidup nih ya, sampai kamu mati. Yang paling dibutuhkan apa sih di dunia? Iman. Yang paling diserang itu apa sih? Iman. Kalau semuanya pasti, iman itu nggak kepake. Berok. Ya, coba orang-orang kayak konglomerat, mereka perlu iman nggak untuk kebutuhan financial mereka? Nggak perlu. Mereka nggak perlu iman-imanan. Duit udah ada, udah jelas, semua udah beres. Mereka nggak perlu iman. Bahkan dalam level tertentu ya, mereka itu nggak perlu Tuhan sebetulnya. Oke? Iman kita itu ditantang setiap hari. Makanya Alkitab berkata damai sejahtera yang melampaui apa? Akal, saudara. Itulah yang akan memelihara kita. Amin. Hari ini saya berdoa tidak ada yang kekurangan damai sejahtera. Ya, hari ini semuanya mengalami damai sejahtera. Nah, ada satu hal yang kita mau sama-sama doakan hari ini. Mari kita buka Efesus pasal yang pertama. Coba kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang pertama. Saya akan bacakan, lihat, ayat 15 sampai dengan ayat 15 sampai dengan ayat 23. Efesus 1, 15 sampai 23. Ini penting, ya. Efesus 1, 15 sampai 23. Kita akan baca bergantian, ya. Dari Weni, boleh ya? Kemudian terus muter ya, sama-sama ya. Efesus 1, 15 sampai 23. Oke. Kedengaran? Baca-bacakan aja. Untuk pengertian tentang pemberian Yesus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanku dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doa. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya dalam pengharapannya bagi orang-orang kudus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang. Oke, saya baca 2 terakhir. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lihat ya, saudara. Ternyata gini, ada satu doa yang sama-sama kita bisa naikkan. Ya, doanya itu ditulis dalam ayat 17 dan 18. Ini penting buat kita. Ternyata, saudara, pengertian akan kemuliaan Tuhan bisa kita minta sebagai doa. Ya. Banyak orang itu susah sekali untuk diajar. Kayak mampet aja. Dikasih tahu, dikotbahin, nggak pernah bisa ngerti. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam hati dia yang menghalangi, yang membuat orang itu nggak bisa diajar. Contohnya, misalnya, kalau Anda terlalu mata duitan, itu susah banget belajar firman. Karena apapun kamu selalu dengar dari untung rugi. Dan Alkitab berkata, ilah dunia ini bisa membutakan mata kita. Betul ya? Ilah dunia itu bisa membutakan mata kita. Karena begitu indahnya dunia, kita tuh sampai buta. Kita sampai lupa bahwa ada dunia lain yang perlu kita hidupi selain dunia ini. Saya pernah diundang bicara beberapa bulan yang lalu di pertemuan orang-orang yang cancer semua. Ya, saya bilang sama mereka, oke, kalau kamu udah minta mujizat dan masih belum disembuhkan, ingat, cancer kamu itu bukan akhir dari kehidupan. Ya, setelah kamu nanti mati, tubuh kamu ini copot dari kamu, roh kamu itu tetap ada. Ingat, setelah dunia ini masih ada dunia berikutnya, benar gak? Kita ini kan gak bisa lenyap. Yang lenyap apa? Daging kita. Pribadinya masih ada, orangnya itu masih ada sebetulnya. Ya, ingat, kita ini hidup bukan hanya begini aja. Ada kehidupan lain yang masih panjang perjalanannya. Nah, kerap kali orang itu buta, nggak bisa ngelihat sampai ke sana. Yang dia bisa lihat cuma sekarang. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Dia lupa, matanya itu udah buta. Nah, Paulus berkata, dia doakan orang-orang ini supaya apa? Nanti kita minta sama-sama berdoa. Ternyata saudara, kita bisa minta sama Tuhan untuk adanya anugerah supaya pikiran dan hati ini ngerti kehidupan rohani itu seperti apa. Ngerti, punya pandangan yang luas tentang kehidupan. Kehidupan itu nggak cuma begini. Ada putarannya. Ya, ada kehidupan setelah kehidupan yang nyata ini. Kalau mau ngomong stres, semua orang juga stres. Di bawah, di atas, samping, kiri, kanan stres. Kalau Anda nggak stres ini, bersyukur. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya masih punya pengharapan. Ke depan kayak apa, kayak start? Ya nggak tahu kayak apa. Tapi kalau hari ini saya masih ada, percayalah, semua orang bingung. Saya bingung nggak? Ya bingung. Tapi bukan berarti saya harus tersiksa dengan kebingungan saya. Amin. Saya percaya bahwa ada hal yang lebih baik, saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, lihat yang ke-17, artinya ya. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa sama-sama hari ini, amin. Supaya pikiran kita dibukakan. Yuk, nggak buta. Hidup itu nggak pandangnya yang material terus, yang bisa disentuh terus, yang bisa kelihatan terus. Kita berdoa supaya kita bisa ngerti alam-alam yang lain. Kita bisa terbuka pikiran kita. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Lihat ya, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Amin. Ya. Supaya kita bisa diajar dengan baik. Kita kenal kebenaran. Gak salah, saudara. Ayat 18. Dan ini lagi yang paling penting. Lihat ini. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Lawan katanya mata hati apa? Mata jasmani. Orang hidup, percaya nggak? Kalau Anda di dunia aja, saudara hanya hidup dikuasai oleh mata apa? Mata duniawi Anda. Mata yang bisa Anda lihat. Kelihatannya kok
tidak banyak, kelihatannya kok tidak ada apa-apa, ya. Terus-menerus yang menggoda kita itu apa? Mata jasmani kita. Tapi ternyata ada satu mata lagi, saudara, dalam hidup ini, yaitu apa? Mata hati kita, roh kita. Alkitab bilang, yuk berdoa supaya mata hati kamu itu terang, nggak gelap, nggak dibutakan. Supaya apa? Supaya kamu bisa ngerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saya bersyukur tadi ya, bukan bisa nyanyi lagu tentang darah Yesus. Kita dipilih, dipanggil. Amin. Kita dikasihi Tuhan. Ya, Anda orang yang dipilih, yang disertai Tuhan. Kita berdoa supaya mata hati kita terang, supaya kita bisa ngerti pengharapan apa sih yang terkandung dalam panggilannya. Lihat, betapa apa? Kayanya, glory, kemuliaan, bukan harta. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Amin. Tuh, kita tuh nggak seharusnya lemah, saudara. Hidup kita seharusnya punya pengharapan. Karena apa yang Tuhan panggil itu pasti luar biasa. Amin. Apa yang Tuhan panggil itu punya kemuliaannya, punya glorinya. Saudara, orang-orang yang luar biasa, yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, tapi nggak ngerti kok belah mananya yang luar biasa. Itu dia. Kita berdoa supaya mata hati kita terang, supaya dibukakan, supaya Tuhan tolong aku ini nggak ngelihat hanya berdasarkan yang fisik aja, yang dunia materi aja, tapi aku bisa ngelihat jauh sampai kepada surga. Saya ngomong sama Bu Mer, ya, Bu Mary, istri saya, bukan Bu Mary Bong. Saya bilang, orang itu hebat ya, kalau bisa khotbah itu khotbahnya tentang surga terus ya. Ada satu hamba Tuhan, saudara, khotbah tentang berkemas-kemas, terus tentang surga, terus nanti di alam sana, dikit-dikit Yerusalem baru, dunia baru. Saya bilang hebat loh. Coba deh, kalau kamu mikirnya jauh ke depan, coba. Saya diciptakan untuk kekekalan. Ayo, benar gak? One day saya pasti mati. Dan kalau saya mati, saya mau apa? Apa sih yang mau saya tinggalkan di dunia? Kalau saya mati, saya mau ngelapor apa sih gitu kan? Saya bilang hebat yang orang bisa ngomongnya begitu, terus begitu konstan. Terus khotbah itu. Mabok, jemaatnya bosan, gak ada urusan dah. Bodoh amat. Ya, memuntah-muntah, gak ada urusan. Ya, di level kayak saya gini, saya udah nggak terlalu peduli sebetulnya berapa jumlahnya ini itu yang mau pindah ke sini. Yang penting kita jangan ada keributan, Anda rohani yang sehat, betul ya. Kalau Anda mau enak sama saya khotbah begitu malu, saya pastor, jawab mau bagaimana? Kalau itu dari Tuhan. Saya bilang hebat tuh pendeta bisa ngomong gitu terus ya, kesannya tuh kayak gini, kayak hidup ini udah nggak ada artinya, ngerti nggak? Bener. Saya bilang hebat tuh. Ya. Itu mata hatinya terang, saudara. Ngerti gak? Bisa ngelihat pengharapan yang lebih dari sekedar dunia ini, aduh stres, aduh ini belum begini, aduh kok ini belum jadi, ini gagal lagi, aduh si Anu kok begitu, aduh capek. Tapi kalau Anda punya mata hati yang terang, saudara akan lihat. Ingat buku Rick Warren, Purpose Driven Life, chapter 1. Apa? Anda diciptakan untuk apa? Kekekalan. Benar gak? Ya. Coba Alkitab itu masuk akal nggak? Kalau seandainya Alkitab hanya dipergunakan untuk kehidupan di dunia, nggak masuk akal. Sakit hati, saudara. Orang katanya ngelayani Tuhan di atas segala Tuhan, raja dan segala raja. Waduh, di penjara di dunia, miskin hidupnya, betul nggak? Bersembunyi di lereng-lereng gunung, masuk akal nggak? Mana keadilan Tuhan? Nggak masuk akal. Karena Alkitab bukan cuma buku yang untuk di dunia. Kalau Anda mata hatinya terang, Anda berdoa nih ya, Tuhan, aku mau sadar tuh. Tolong aku, supaya aku sadar. Kalau Anda mau berdoa seperti itu, kamu akan diizinkan Tuhan mengerti lebih jauh. Hidup ini bukan cuma buat di dunia.
Sekarang lihat 2 Korintus yang kelima. Contohnya. Saya juga Dewi, Hadi, abis ini mau khotbah. Banyak khotbah berkemas-kemas Terserah pada bosan. 2 Korintus 5 ayat yang 2 Korintus 4 dulu. Ayat yang ke-4 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ayo. Kalau hidup ini masih ada yang bisa Anda nikmati secara daging, bersyukur. Ya. Kalau lidah Anda masih normal, minum Coca-Cola masih terasa kayak Coca-Cola, bersyukur. Ya. Kalau udah nggak terasa kayak Coca-Cola, ya kenapa-napa. Teman kita sejak COVID hidungnya kalau minum Coca-Cola berasanya kayak air Detol, kayak air Karbo. Ya udah, nggak kenapa-napa. Saya bilang tetap mengucap syukur. Jadi kalau Anda masih minum Coca-Cola, rasanya seperti Coca-Cola, bersyukur saudara. Ya, oke. Lihat sekarang 2 Korintus 4, 16 sampai 17 saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tuh ya, kami nggak kecewa. Kami nggak putus asa. Meskipun, lihat nih, manusia lahiriah kami semakin hari semakin apa? Merosot. Namun, lihat ya, tuh, mata hati nih. Mata hati. Lihat nih, manusia batiniah kami makin dibaharui dari sehari ke sehari. Benar nggak? Kalau mereka hanya hidup dari mata dunia saja, dari mata jasmani saja, pasti lemas, saudara. Udah ngelayani Tuhan, susahnya kayak apa tahu ya, kadang-kadang kurang, kadang-kadang dikejar-kejar orang, waduh repot. Tapi mereka hidup dari manusia batiniah yang terus-menerus diperbaharui. Nah, roh Anda harus kuat, harus bisa melihat. Makanya nanti berdoa, Tuhan sadarkan saya, mata ini jangan duniawi mulu. Tolong buka mata rohani saya Tuhan, supaya saya punya hitungan yang ilahi, hitungan yang surgawi. Jangan apa-apa dihitung dari dunia, Ya, semua orang kan hitung dari dunia. Betul kan? Ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab, lihat nih, penderitaan ringan yang sekarang ini, tuh, mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuh, orang hanya bisa ngomong kayak begini ketika apa? Mata hatinya terang. Oh, dunia hanya sementara. Ketika mereka ngelihat dibukakan, ada pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Betapa kayanya, betapa ajaibnya besarnya kemuliaan yang ditentukan bagi orang kudus. Ya kan? Ayat 18 nih, ini kuncinya, lihat. Sebab apa bisa sama? 2, 3, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Amin. Amin. Ya. Kami nggak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Tuh. Gimana caranya kamu bisa ngelihat yang tidak kelihatan? Kecuali mata hati kamu dibukakan Tuhan, terang, ngerti, ya Tuhan. Ada pengertian. Alkitab bilang, kami memperhatikan yang gak kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang gak kelihatan adalah kekal. Ayo. Semuanya sementara. Ya. Di surga katanya udah gak ada pernikahan lagi. Konon. Jadi kalau kita menikah nih ya, nanti sampai surga kita tahu. Katanya loh ya, di dunia kita pernah menikah. Tapi di surga kita udah gak menikah lagi. Tubuh Anda udah bukan yang ini lagi. Merek baju udah gak kepake. Ya, sakit udah gak ada. Saudara, apa yang Anda ributkan di dunia, one day nanti udah tidak ada. Memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau Anda bisa punya pandangan batin, pengertian sampai keseluruhan hidup ini, sampai ke yang kekekalan, saudara merdeka. Orang dunia itu selalu terikat dengan apa yang dia lihat di mata mereka saja. Gak bisa menang dari itu. Aduh, suami saya begini, aduh istri saya begitu, terus ribut, anak-anak begini, anak begitu. Ya. Kalau Anda
Saya beritahu ya, Anda punya penyakit hari ini dan gak sembuh-sembuh, udah ngarepin mujizat segala macam. Dengar saudara, one day itu akan selesai. Amin. Suatu hari akan selesai. Tidak ada air mata lagi. Ya. Paulus berkata, sekalipun berat, tapi kita lewati. Kenapa? Karena semua penderitaan yang Tuhan izinkan akan punya kemuliaan yang kekal yang jauh melebihi semuanya. Amin. Kalau kamu hidup cuman memperhatikan yang kelihatan aja, apalagi pakai ayat untuk ngubah yang kelihatan, kamu sengsara pasti. Susah. Ya. Susah. Tapi kamu pelajari Alkitab, kamu bilang, Tuhan, hidup saya ini gak akan begini aja. Saya punya pengharapan akan panggilan Tuhan. Saya punya kemuliaan yang luar biasa. Ngerti? Oke, hebat hamba Tuhan. Kalau bisa bilang, surga, Yerusalem baru, dunia baru. Wah, hebat. Ajaib. Lanjut, 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya. Wow, kenapa jadi khotbah beginian akhirnya ya? Gak apa-apa. Mari kita mengalir aja ya. Nanti kita tetap berdoa. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tahu nggak, prinsip ini berlaku bahkan di tengah-tengah kepercayaan yang tidak mengenal Kristus. Betul nggak? Ya. Yuk, di agama manapun ya. Ayo, Anda punya masing-masing background agama beda-beda. Yuk, saya beritahu, di agama manapun, apapun kepercayaannya, kalau orang ingin meningkatkan kesucian dan masuk ke dalam nirwana, yang mereka mesti lepasin apa? Dunia yang fana kan? Betul nggak? Di agama apapun, saudara, ada prinsip yang universal, yang berjalan bersama-sama, yang paralel. Lihat ini, 2 Korintus 5 ayat pertama dan ayat 4, dan kita akan selesai. Nanti berdoa, semuanya serius, minta Tuhan menemui Anda, dan minta, bukakan pikiran saya, jangan duniawi mulu Tuhan, supaya saya bisa ngelihat keseluruhan kehidupan. Jangan cuma yang bisa dilihat sama mata aja. Gak ada habisnya. Kalau kamu pikir kamu stres karena duit, yang jauh lebih kaya daripada kamu pun stres juga, sama. Bahkan depresi. Ya, sama aja. Lihat 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat Anda. Karena kami tahu, lihat ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin? Kekal. Yang bikin bukan manusia. Keindahannya bukan keindahan manusia. Saudara, life-nya, kehidupannya bukan kehidupan manusia. Ayat yang kedua. Lihat, selama kita di dalam kemah ini, kita apa? Mengeluh gak? Mengeluh. Ada aja urusan nggak beres-beres ya. Saya pikir dunia ini urusan macam-macam ya, aneh-aneh aja loh. Ya, kadang-kadang tuh ngelihat kehidupan itu, aduh, ngenes bener. Ada-ada aja. Kemarin saya nyetir dari Gading ke Sunter. Ya. Itu di persimpangan SMR tuh, yang dekat Yellow, lo tahu ya. Itu ada Gojek motong, saudara. Dari seberang dia motong begini. Untung saya pelan jalannya. Ketika dia motong dari sini lagi, another Gojek juga motong juga salah. Jadi sama-sama berlawanan arah. Dua-duanya sama-sama ngaco, salah jalur. Yang satu kaget, ya padahal pelan. Dia sempoyongan jatuh, depan mobil saya. Itu cuma beda 2 meter dari mobil. Kalau ada orang yang gak rekam, tiba-tiba, ditabrak, bisa, saya kena. Langsung dari seberang orang pada nolongin. Saya diam aja dah. Sen kiri deh. Lewat, cabut. Bayangkan. Kalau saya lagi kenceng, ya, atau lagi, apa tuh? Ala-ala tuh bagus itu ya. Main handphone. Jeger, kena. Coba. Hidup itu ada aja pokoknya.
Kita mengeluh, benar nggak? Aneh-aneh aja. Ya, pernah dengar cerita orang baik-baik mau retret, ya, mobilnya bisa nabrak pohon serikaya, jadi disemutin, ya. Ada aja saya bilang. Segala kesamaan dalam cerita hanya kebetulan belaka. Ada aja saudara hidup dengan anak, benar nggak? Ayo, kita ngeluh dalam hidup ini. Ya, this is hidup material ya begini. Rumah tangga, coba ada aja nggak? Inilah, itulah, ya kan? Sekolah online, coba ada aja nggak? Kita ngeluh. Kenapa? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, dalam hati kita tuh, kita tahu capek ya. Dunia tuh capek. Betul. Dunia capek. Anda tahu nggak? Tuhan itu harus izinkan Anda ngalamin penderitaan. Supaya apa? Supaya kamu ingat bahwa rumah kamu yang sejati adanya di mana? Di surga. Orang kalau terlalu happy di dunia, dijemput Yesus pun nggak mau pulang. jangan, belum ke Jepang, tanggung, Jepang buka tahun depan. Ayat 4 coba lihat. 2 Korintus 5 ayat 4. Ayat ya. Ada lagi kata mengeluh, coba lihat. Jadi kalau Anda stres di dunia, wajar. Gak apa-apa. Supaya ingat pulang ke surga. Ya. Amin. Mana nih? Ada Dewi, ada Hadi kan? Ada ya. Ayo Dewi, Hadi ya. Kita berkemas-kemas. Lihat ayat 4. Sebab selama kita masih diam di dalam kemah ini, tuh, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Benar gak? Apapun level ekonomi Anda pasti mengeluh. Gak mungkin enggak. Kita ngeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Waduh Tuhan, dalam desa ini kepengen. Tapi ya mati juga gak mau. Yang fana itu kita gak mau lepaskan. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kamu hanya bisa mengerti ini ketika mata hati kamu itu dibukakan Tuhan. Sehingga kamu gak hanya memandang dari mata dunia saja. Kalau kamu mandang dari mata dunia, waduh, orang akan gampang merasa kalah, orang akan gampang merasa minder. Sebaliknya, orang akan gampang merasa sukses, merasa tidak terkalahkan, merasa sombong. Kenapa? Karena yang mereka ukur hanya dari mata dunia saja. Amin. Ya. Saudara, Anda diciptakan untuk kekekalan. Hidup Anda milik Tuhan. Anda milik Kristus. Ketika nanti tubuhmu hilang, kamu itu nggak mati, nggak betul-betul hilang. Kamu kembali ke Tuhan. Oke? Jadi yuk jangan perhatikan sekedar hidup di dunia. Ya, jangan perhatikan sekedar hidup di dunia. Saya jaga hidup saya selama saya di dunia. Olahraga sebisa mungkin, ya memang enggak di level seperti atlet pelatnas kayak gini ya, luar biasa. Orang aku bisa main dari jam 5 sampai jam 11 tuh gimana caranya ya? Itu saya pulang bisa ditandu kali mungkin ya. Katanya bajunya 7 loh, 7 baju katanya. Betul? 7 dan bisa diperas, keluar sari-sarinya tuh, keluar garamnya, keluar diperas tuh. Saya bilang, saya satu aja baju belum bisa diperas, saya capek dong kayak apa tahu, aduh capek. Hebat. Memang nggak ada kayak gitu, beda paha saya segini, paha dia tuh. Wah, kalau katakan dia pahanya lain, sudah pecah pahanya, sudah pecah katanya. Udah keretak gitu maksudnya, kayak papaya, urat gitu. Ya kan? Paha atasnya kayak papaya. Saya jaga hidup saya selama saya di dunia, ya. Dan kalau bisa mati itu jangan lewat sakit penyakit, benar nggak? Apa ada ayatnya mati harus sakit? Kan enggak, benar nggak? Kalau waktu Anda selesai tugas kamu selesai, mati aja, mati udah mati. Ya nggak maksud itu
Ya wajar dong, lu sakit-sakitan gitu pengen muntah darah, kan emang harus mati mesti sakit. Enggak sih, mati aja udah. Ya. Saya jaga hidup saya sebisa mungkin bahagia istri, anak, ya, yang terbaik gitu ya. Tapi kalau hidup saya hanya saya konsenkan ke yang dunia, waduh, malang. Mana itu ya, itu ayat malang itu. Nih, akhirnya, dan kita selesai. Lihat ya, 1 Korintus 15 ayat ke-19. Nah, habis ini kita doa sama-sama, minta Tuhan bukakan mata hati saya. Yuk, ya, otak ini, hati ini, nih, otak saya, mata saya ini bisa ditutup sebentar, mata duniawi saya. Jangan sampai dibutakan. Dan mata batin saya bisa melihat betapa ajaibnya hidup di dalam Kristus sebetulnya. Karena tempat yang terbaik di surga ia ada sediakan bagi kami. Ya. Saya suka deh ayat yang Yesus ngomong ke murid-muridnya. Aku balik ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Wih, intim sekali ya. Keren ya. Kayak ada anak yang mau pulang. Oh, anak kita udah pulang, Pak, dalam perjalanan. Yuk kita beresin kamarnya. Kita rapin tempat tidurnya. Ya, waktu saya pulang kemarin dari Amerika yang pergi lama itu ya. Wah, rumahnya ada, pas saya pulang ada itu. What is that tulisannya? Welcome home Daddy di tembok. Wih, terus saya buka pintu, tau gak? Istrinya lagi jongkok di sini, saudara. Waktu kemarin tuh pulang tuh ya, September, megang konfeti. Tuh gini, cuk, gak meledak. Oh ya. Terus pas sendiri, bagus gak meledak, masih dilindungi Tuhan. Lu jongkok di situ, konfeti meledak ke muka gue sekalian. Ya. Masuk ke mata, nanti pecahannya. Gak meledak. Ya. Terus kamar udah rapi, ya, kamar anak rapi, kamar depan rapi, wih hebat. Moga-moga kepulangannya kali ini juga sama. Dan aku nggak perlu konfeti sama sekali, ya. Sorry, nggak apa-apa. Kan intim, ada sesuatu yang intim, ya. Yesus itu pulang ke Bapa menyediakan tempat bagi kita. Amin, keren ya, intim. I love this. 1 Korintus 15 ayat 19. Silakan yang. Jadi be strong. Kalau hari ini saudara yang mendengar ada hal-hal yang tidak berubah, masih sakit, ya berharap sama Tuhan. Kalau nggak terjadi mujizat, jangan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan bukan cuma buat di dunia ini. Amin. Dunia ini sangat singkat. 1 Korintus 15 ayat 19. Lihat nih. Yuk baca sama-sama ya. Udah ketemu semua? 1 Korintus 15 ayat 19. 2, 3. Jikalau kita, sama-sama yuk, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, baca, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Malang. Alkitab itu bukan hanya untuk kehidupan di dunia. Kamu malang kalau kamu berharap sama Tuhan cuman buat yang di dunia. Kamu orang yang, I'm sorry to say this, kamu orang yang tidak beruntung. Kamu orang yang, maaf ya, SIAL, kalau kamu hanya berharap sama Tuhan buat hidup di dunia ini. Karena dunia ini bisa jalan tanpa Tuhan, saudara. Bener gak? Bisa, gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Jalan. Bisa jalan tanpa Tuhan di dunia ini. Orang-orang hebat di luar sana yang sangat talented, yang good looking, yang tinggi besar, yang oke banget, yang cantik, yang dari sana yang udah kaya, yang pintar, yang brilian, yang ngerti IT kalau zaman sekarang. Jalan hidupnya tanpa Tuhan. Kalau kamu cuma main Tuhan-Tuhanan hanya untuk mau menjadi seperti mereka, kamu orang-orang yang malang. Kamu orang-orang yang paling gak beruntung, yang paling SIAL, yang paling konyol di dunia ini kalau hanya hidup untuk seperti kayak gitu. Makanya berdoa hari ini, buka mata hati saya Tuhan dan tutup ini mata dunia ini supaya saya bisa ngerti apa itu kehidupan secara menyeluruh. Amin. Ya, ayo saudara, siapkan diri kita untuk hal yang kekal. Siapkan diri kita untuk hal yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya.
hidup ini bisa dihandle selama di dunia. Tapi yang paling penting apa? Bersiap-siap, berkenan. Suatu saat Anda pulang ke rumah Bapa, Anda didapati berkenan. Amin. Ya, God bless you. Yuk, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Yuk, datang sama Tuhan ya. Tuhan akan pimpin kita dalam penyembahan. Mari kita ketemu Dia. Jangan menyembah sembarangan, jangan nyanyi sembarangan, minta. Setiap kali Anda berdoa, Anda datang sama Tuhan, minta. Bapak, aku mau bertemu dengan Engkau. Show us your face, tunjukkanlah wajah-Mu dalam hati kami, supaya hidup ini bisa dipatahkan, bisa dikalahkan. Sehingga Tuhan, daging ini bisa dikalahkan. Sehingga yang menjadi kehendak-Mu itu terjadi dalam kami. Dan biarkan kami dibutakan oleh apapun juga Tuhan. Dan biarlah hidup ini berkenan, menyenangkan-Mu. Yuk datang sama Dia sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk sembah Dia, yuk sembah Dia. Menyenangkanmu. Yuk sembah Dia, ajarku lebih dalam. Ajarku lebih dalam. Thank you Jesus. Untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku. Mari sembah Dia. Minta Tuhan, temui aku Tuhan. Ubah hidupku, sentuh hati ini Tuhan. Kami butuh Engkau di level yang lebih tinggi. Jangan begini-begini aja ya Bapa. Bawa kami bertemu muka. Dia yang hadir di sini, yang masing-masing yuk datang sama Dia. Serius, minta Dia. Aku mau ketemu dengan Engkau. Tuhan, temui aku. Hanya hadirat-Mu yang bisa merubah hati ini, yang dingin, yang tawar, yang kehilangan pengharapan, yang sudah mati dan berkuatkan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jadikan mata hati kami terang, supaya kami bisa melihat harapan yang sejati itu. Yes. Bapa ku minta, Bapa ku minta, layakkan
sembah dia. Yuk semua yang hadir di sini, yuk tutup mata Anda. Dan Anda yang di rumah masing-masing, saya mau berdoa buat Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda berkata, aku mau supaya mata hatinya terbuka, aku mau mengerti apa yang Tuhan sediakan. Tuhan tolong, kalau aku terlalu duniawi, aku bertobat hari ini Tuhan. Aku mau sadar bahwa ada yang lebih dari kehidupan ini, dari hanya sekedar hidup menurut mata duniawi aku Tuhan. Aku mau kenal Engkau. Saya mau berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di atas dadamu masing-masing, sembah dia. Atau yang di rumah, taruh tanganmu di atas matamu juga boleh, di atas pikiranmu juga boleh, kepalamu. Minta dia. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, setiap selaput yang menghalangi mata kami melihat kekayaan firman yang luar biasa itu, gugur dalam nama Yesus. Turun, terlepas, copot dari mata dunia kami. Buat kami melihat hidup ini dengan matanya Tuhan, mata batin kami. Tuhan, bukakan Tuhan pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mata hati kami terang, supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung pada panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus yang dipanggil mereka, dan betapa hebatnya kuasanya bagi mereka yang percaya. Dalam nama Yesus, terbukalah mata hati kami, bisa melihat kemuliaan Injil dengan panjang, tidak dibutakan Tuhan dengan yang duniawi saja. Yuk sembah dia sama-sama ya, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam. Temui kami Tuhan, temui kami Tuhan, temui kami. Terima kasih Bapak. Biarlah mata batin ini tercelik dan melihat keluar biasaan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ada kekuatan, ada anugerah Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami berbagai macam keluhan demi keluhan karena berat dan tekanan dalam hidup mereka. Tuhan kuatkan, beri anugerah-Mu, beri kekuatan secara supernatural, secara ajaib. Syatana raba Tuhan tolong Tuhan. Syadana yana ramaya syadana Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudara, kalau hari Anda punya permohonan doa, Anda punya sesuatu yang mau Anda doakan, mari kita bersama-sama sembah dia. Yuk datang sama dia, yuk kita berdoa sama-sama. Yuk sembah dia. Tuhan tolong. Kuasa dari Tuhan. Semua anak-anakku ini Tuhan.
Dan setiap kita percaya, kita sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati. Saya berdoa pandangan Anda diperluas dan Anda mengerti pengharapan apa yang luar biasa yang Tuhan panggil kita. Amin. God bless you, jemaat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati setiap kita sama-sama. Amin. Amin.